Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mahasiswa sekalian. Alhamdulillah telah hadir di Tuweb 3 ya, hari ini. Yang pertama ada Mbak Stefani Fitria, dan yang kedua Bu Aida Nur. Terima kasih atas kehadirannya. Oke, karena sudah 20 menit lebih kita tunggu, belum tambah peserta lagi, mungkin lagi pada sibuk, kita mulai saja ya. Bisa dengar suaranya, suara dari saya? Bisa, Pak. Ya Baik. bisa Pak. Oke, baik. Boleh di mute kembali, kemudian boleh juga dimatikan kameranya dulu, nggak masalah ya. Oke. eh kita akan mereview sebentar. Kita akan coba share ya. Bisa terlihat? Ya bisa Pak. Baik, kita Bisa, lanjutnya. Pak. Ya, baik, kita lanjutnya. Oke, materi yang sebelumnya. Oke, ada tambahan ya. Ini taruh mana dulu? Taruh bawah dulu lah. Oke. Terkait IP address ya. Kemarin IP address. Oke. Nanti bisa dibaca lagi tentang IP address, pengalamatan internet protokol, agar supaya antar komputer di dalam satu jaringan dapat saling berkomunikasi, maka perlu adanya pengalamatan IP ya. Ada IP, ada versi 4, ada versi 6. Kemudian yang dibahas pada yang pertemuan kemarin adalah IP versi 4. Di sini saya ambil referensi dari halaman webnya citraweb.com. Di situ ada IP address ya. Oke, di mana IP address adalah sebuah sistem pengalamatan unik setiap host yang terkoneksi ke jaringan berbasis TCP IP ya. Kemudian IP address bisa dianalogikan seperti sebuah alamat rumah ya. Ada RT, RW, kemudian nomor rumahnya. Oke. Kemudian IP address terbagi dalam dua versi, yaitu IP versi 4, IPv4, dan IP versi 6, IPv6 ya. Oke. Kemudian sebuah IP address versi 4 ataupun versi atau IPv4 terbentuk dari 32 binary bit ya, dari binary bit. Binary adalah bilangan 0 dan 1 ya, terdiri dari 32 bilangan yang isinya 0101. Kemudian dari 32 bilangan tersebut dibagi 4 oktet, 4 bagian, di mana satu oktet terdiri dari 8 bit. Nah, bilangan binary tersebut yang setiap oktetnya 8 bit. Nah, nilai oktetnya itu kalau di bilangan desimal antara 0 sampai 255 ya, alias sejumlah 256 karena dimulai dari 0. Oke. Itu format desimalnya. Nah, kalau format binary-nya adalah dari 0 8 kali sampai 1 8 kali ya. Kemudian setiap oktet dikonversi menjadi desimal dan dipisahkan oleh tanda titik atau dot ya. Oke, sehingga format akhir dari IP address itu berupa angka desimal yang dipisahkan dengan titik ya. Jadi ada 4 kelompok bilangan desimal yang setiap kelompoknya dibagi atau diseparasi dengan notasi titik ya. Contohnya seperti ini, yaitu IP versi 4 dot decimal notation ya. Jadi
notasi desimal bertitik ya. Contohnya seperti ini, IP 172.16.254.1. Jadi bilangan desimal ini merupakan konversi dari bilangan biner yang isinya 8 bit ya. Oke, konversikan ya. Kita mengenalnya pahamnya adalah 172 bahasa manusianya ini, kemudian bahasa mesinnya adalah bilangan biner. Ya, semuanya kalau dihitung secara binary terdiri dari 32 bit. 4 kali 8 atau 4 bytes ya. Oke. Nah, ini cara konversinya, itu ilmu cara konversinya nanti dibaca kembali. Oke, kemudian kita lanjut ke bawah. Nah, terkait sistem komunikasinya itu dibagi menjadi 4. Jadi satu komputer dengan beberapa komputer saling berkomunikasi ada 4 jenis sistem komunikasi: unicast, broadcast, multicast, dan anycast. Unicast berarti komunikasi satu ke satu. Broadcast dari satu ke seluruh komputer dalam jaringan. Nah, multicast ya dari satu ke beberapa atau one to many. Biasanya contohnya video streaming ya. Kemudian anycast metode komunikasi dari sebuah host ke host atau kelompok host lain ya, yang di set IP-nya yang sama ya. Kemudian IP versi 4 tersebut itu dibagi dua lagi, yaitu IP public dan IP privat ya. IP public berarti IP yang dapat diakses di jaringan internet ya. Jadi server yang kita akses dari rumah, dari HP, dari laptop, oke, itu berarti servernya mempunyai IP public ya, karena bisa diakses oleh orang dimanapun ya. Kemudian yang kedua adalah IP privat. Nah, IP privat adalah IP yang hanya digunakan untuk keperluan internal saja atau privat ya, organisasi sendiri, yang dimana IP tersebut tidak dapat diakses oleh jaringan internet ya. Oke. Walaupun nanti pada implementasinya kita bisa menggunakan IP public untuk jaringan lokal kita ya, tetapi IP tersebut tidak bisa diakses dari jaringan luar ya, tidak ada routingnya. Nah, kemudian ada IP khusus ya. IP khusus adalah IP selain IP private dan IP public ya, ada IP khusus ya. Ini memiliki tujuan penggunaan khusus yang sudah disepakati secara internasional, konsensus internasional ya. Jadi untuk pengalamatan sebuah host ya. Jadi ini alamat khususnya. Oke, untuk local host ini, untuk self identification-nya ini ya, ada loopback-nya ini dan seterusnya. Oke. Nah, kemudian dari kelas IP public dan IP privat, nah itu dibagi beberapa kelas IP ya. Ada kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, kelas E ya. Oke, kemudian kelas A dari 00 atau 0000 sampai 127, 255, 255, 255, di mana jumlah networknya adalah 128, nah jumlah hostnya sekitar 16 juta ya. Jadi host itu adalah komputer, alamat komputer yang bisa dipakai. Jadi setiap jaringan ada 16 juta, ini besar ya. Kemudian kelas B dari 128, 0000 sampai 191, 255, 25, 25 ya, jumlah komputer yang dapat terhubung dalam satu jaringan adalah 1 juta dan dapat membentuk sebanyak 16 ribuan jaringan. Kelas C itu adalah dimulai dari 192 ya, 000 sampai 223, 255, 25, 25 dengan jumlah hostnya adalah 65 ya ribu
Jumlah networknya adalah 2000 ya. Oke, 2 jutaan ini tertulis di sini. Oke, kemudian dan D dan E tidak sering digunakan ya untuk implementasi pada jaringan komputer yang sering kita pakai. Kemudian ketentuannya IP address kelas A digunakan untuk jaringan dengan skala besar. Ya, hostnya 16 juta. Oke. Dimana nanti setiap ada 4 blok IP tersebut digunakan untuk network ID-nya adalah bit 2 sampai 8 di blok pertama ya, di oktet yang pertama. Kelas B biasa digunakan untuk jaringan skala menengah hingga skala besar ya. Oke, dipakai bit oktet pertama dan oktet kedua ya. Sorry ya. Network ID-nya adalah bit yang ketiga sampai bit 16. Oke. Nah, host yang terbentuk bisa 65.000. Oke. Kemudian kelas C digunakan untuk jaringan skala kecil ya. Oke. Network yang network ID-nya adalah bit 4 sampai bit 24. Oke. Nah, kelas D dan seterusnya kelas E itu bit 28 ya. Kemudian untuk kelas E bit 5 sampai 32. Oke. Oke, jadi kelas A itu network ID-nya di di oktet yang pertama, kelas B oktet 1 dan 2, kemudian kelas C network ID-nya adalah oktet 1, 2 dan 3 ya. Sementara untuk hostnya adalah kelas A oktet yang ke 234, kelas B 23 34, kemudian kelas C adalah oktet yang ke 3 yang keempat gitu ya. Oke. Nah, subnet mask itu digunakan merupakan nilai yang dibentuk dari angka binary 32 bit ya, untuk menentukan mana network, mana host ya. Oke, contohnya adalah network address dengan netmask 255.25.25.0, maka network addressnya dan broadcast address bisa membuat perhitungan seperti ini ya. Ya, oke. Jadi istilahnya kalau lebih ringkasnya yang nilainya maksimal 255 itu sebagai network ID. Jadi kalau ada netmask 255.255.255.0, maka 3 blok pertama ya, 3 oktet yang pertama sebagai network ID dan oktet yang terakhir untuk host IP hostnya. Oke, jadi kalau ada IP address 192.168.0.1 ya dengan bentukan binernya seperti ini, kemudian netmasknya tadi 2550 ya, maka network ID-nya adalah ketika ditutup dengan netmask, maka networknya adalah 192.168.0.0 network ID. Kemudian broadcastnya adalah 192.168.0.254 alias yang semuanya 0 itu untuk network, yang semuanya 1 untuk broadcast ya. Oke. Jadi IP address 192.168.0.1 dengan subnet mask 255.255.0 memiliki network address adalah 192.168.0.0 dan broadcast addressnya adalah 192.168.0.255 seperti itu. Nah, untuk implementasinya supaya kita cepat bisa mengimplementasikan, saya mengambil referensi adalah IP kalkulator ya. Oke.
Sebelum itu ada subnetting, VLSM. Tadi jaringan-jaringan yang telah kita bentuk A, kelas B, kelas C itu bisa disubnettingkan dipecah lagi menjadi jaringan-jaringan kecil sehingga sesuai dengan kebutuhan. Misalnya kantor kita hanya 10 komputer, maka tidak perlu menyiapkan IP sampai 254. Ya, perlu kita pecah lagi, namanya subnetting ya. Oke, nanti kita menggunakan alamat host, kita pinjam beberapa bit untuk network. Contohnya adalah ini. Subnet awal ya, itu adalah 25252500 tadi, kemudian kita ambil 2 bit ya, maka subnet barunya secara desimal adalah 25525252192 ya. Oke. Nah, kalau kita menggunakan classless interdomain routing ya, CIDR, maka kita menggunakan notasi slash ya, slash berapa ini ya, setiap oktet kan 8 kali 3 24 ditambah 2 berarti 26, nanti slash 26 ya. Oke. Nah, ini dia. Oke ya. Perhitungannya sampai ke bawah. Nah, ini bisa dipermudah menggunakan IP kalkulator secara web ya. Oke, saya klik di sini kalkulator.net. Silakan mahasiswa sekalian bisa mengaksesnya itu untuk memahami secara implementasinya. Contohnya ya, kita pengen kelas A ya, oke, kelas B atau kelas C ataupun IP apa saja ya, oke, gitu ya. Oke, contohnya kita kelas C ya, kita coba calculate ya. Nah, maka contohnya tadi ya, kita coba 192.168.0.1 ya. Kelas C kita kalkulasi. Nah, maka akan ketemu IP address-nya adalah ini. Netmask-nya adalah ini. IP yang bisa digunakan, nah, atau host IP rank-nya dari 01 sampai 254. Kemudian broadcast address-nya sekian ya. Oke. Kemudian IP kelas C ya, CIDR notation-nya /24 ya. Tipe IP-nya private gitu ya. Oke. Ini bisa menentukan itu privat atau public. Oke. Demikian ya. Oke. Nah, coba kalau kelas A bisa nggak nih kira-kira? Ini sebenarnya IP kelas C, tapi kita klik network kelasnya A, misalnya kita kalkulasi. Nah, tetap ya. Nggak bisa ya. Oke. Demikian ya, nanti mahasiswa sekalian bisa menggunakan kalkulator subnet, IP subnet kalkulator ya, sebelum mengimplementasikan jaringan komputer. Oke. Nah, contohnya ya, kemudian yang tadi yang VLSM ya, subnetting. Nah, ini contohnya ini. Kelas C, IP ini, kemudian kita bukan /24 tapi kita meminjam 2 bit host, berarti 26 ya. Oke, kita calculate. Nah, maka akan membentuk jaringannya. Nah, seperti ini. Terjadi menjadi 4 blok jaringan. Network 00, network 64, network 128, network 192. Nah, jadi nanti IP yang pada blok 192 ini itu tidak bisa komunikasi langsung dengan yang network yang kedua. Begitu juga untuk yang ke ini. Ya. Supaya masing-masing blok network baru ini
bisa saling berkomunikasi, maka digunakan router ya. Jadi ada perantara lagi. Oke. Ada berapa host yang terbentuk ketika /26 itu ternyata hanya berapa di sini? Usable hostnya adalah 62. Supaya kecil lagi, nah maka kita coba yang 29, calculate lagi gitu ya. Nah, berapa host dalam satu jaringan? 6 ya. Oke, seperti itu untuk mencarinya. Walaupun nanti bisa menggunakan rumus matematis untuk lebih cepatnya mencari berapa sih slashnya ya. Oke, demikian ya. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Belum, Pak. Belum ya. Oke. Nah, contohnya lagi kita akan coba /30 ya. /30 maka hanya 2 host saja yang bisa komunikasi ya. Oke. Sebenarnya 4 ya, cuma yang bisa dipakai 2. Kenapa tidak hanya 2 ya? Karena IP yang pertama untuk network, IP yang ketiga untuk broadcast ya. Oke, ini ya, network dan broadcast ya. Nanti IP mana yang bisa kita gunakan sesuai dengan tabel yang di bawah hasil perhitungannya. Oke. Saya kira itu untuk review materi yang kemarin yang belum mungkin saya tambahkan ya. Oke. Untuk hari ini kita akan coba masuk ke membahas tentang tugas yang kedua. Ya, pada aktivitas belajar 8 itu ada tugas 2. Nah, tugas 2 itu apa? Ya. Tugas 2 itu adalah, kita lihat panduannya ya. Di sini kita klik saja. Di sini panduannya adalah menggunakan aplikasi CMD, kemudian mempraktekkan perintah-perintah TCP IP ya. Ada beberapa. Oke. Oke, jadi praktik 1 adalah alat jaringan, kemudian praktik 2 implementasi TCP IP ya. Kita menggunakan aplikasi command prompt ya, atau CMD ya. Oke. Nah, command prompt adalah command line interface atau CLI yang dimiliki oleh Microsoft Windows ya. Jadi untuk mencoba mempraktekkan perintah-perintah dalam TCP IP. Ada perintah apa saja? Ya, ada banyak ya. Oke. Nah, di sini tugasnya, petunjuknya adalah seperti biasa. Mempraktekkan perintah-perintah TCP IP, kemudian didokumentasikan dalam bentuk video ya. Jangan lupa agar nanti wajah mahasiswa sekalian ditampilkan sambil menjelaskan atau mempraktekannya. Contohnya ya, kita buka program CMD ya. Oke, masuk CMD ini. Nah, oke, boleh
Kita kecilin aja. Yang pertama, contohnya adalah CD ya, CD untuk memindah direktori, kemudian CLS untuk membersihkan output ya. Kemudian dir untuk menunjukkan file ya atau direktori ada apa saja ya. Kita coba. Ya, oke. Dir ya, enter. Nanti akan muncul beberapa file ataupun direktori. Nah, contohnya kita akan pindah ke direktori video ya. Berarti kita berikan perintah cd kemudian videos. Nah, nanti akan berubah promnya yang dari Labcom menjadi ke video ya. Oke. Nah, untuk kembali, nah cd titik kembali ke directory parentnya di atasnya ya. Oke. Ini contohnya. Kemudian tahap pelaksanaannya itu yang pertama perintah ipconfig dan ping ya. Oke. ipconfig digunakan untuk menampilkan informasi IP address, netmask, gateway dan lain sebagainya. Nah, itu. Jadi yang pertama ya tadi kita CLS ya, clear. Nah, kemudian kita IP config contohnya. Nah, nanti IP apa saja akan muncul ya. Oke. Contohnya di sini WiFi saya ini IP addressnya 18.15 ya. Subnet masknya ini, gateway-nya ini ya. Oke, berikutnya. Nah, sesuai dengan yang ada di buku ya. Petunjuk. Kemudian yang kedua adalah ipconfig/all. Informasi hampir sama tapi lebih lengkap lagi termasuk di DNS-nya. Kita coba ipconfig all, enter. Nah, ini lengkap tadi lagi. Tidak hanya sampai gateway tapi ada DNS-nya ya. Oke. DNS servernya ini ya. Oke, lebih lengkap lagi. Baik. Kemudian ada bagaimana setelah ipconfig ada perintah apa saja yang bisa kita gunakan. Kita berikan perintah slash tanda tanya ya, ipconfig slash tanda tanya, enter. Nah, setelah ipconfig ada apa saja? Ada all, renew ya, dan release dan seterusnya. Ini bisa dicoba nanti ya. Oke. Dan yang sudah tadi kita perhatikan adalah ipconfig all, slash all ya. Keterangannya apa? Ya, so detail information, memunculkan menampilkan informasi lebih detail ya. Renew dan sebagainya nanti bisa dipraktikkan sendiri ya. Oke. Kemudian ipconfig release diperintahkan digunakan untuk melepaskan atau mereset semua settingan IP ya. Ketika kita pengen fresh konfigurasi IP-nya, kita gunakan ipconfig release. Tapi karena ini IP laptop saya lagi digunakan untuk komunikasi internet ya, maka kalau dirilis nanti bahaya, akan disconnect komunikasinya ya, tidak bisa akses ke internet. Oke. Renew untuk menetapkan alamat IP yang baru yang didapatkan dari DHCP. DHCP server. DHCP adalah sebuah mekanisme tertentu untuk membagikan konfigurasi IP address ke PC-PC klien pada jaringan tersebut. Jadi laptop ataupun PC itu dengan menggunakan DHCP tidak perlu mengkonfigurasi IP-nya masing-masing. Dia akan dikonfigurasikan secara otomatis diberikan oleh server DHCP-nya. Oke, untuk display DNS untuk menampilkan domain name system ya, atau DNS.
Kemudian flash DNS dia akan meng-clear DNS-nya ya, kemudian register DNS untuk mendaftarkan komputer ya. Oke. Nah, ping. Nah, ping digunakan untuk menampilkan berkas bantu untuk perintah. Oke. Ping apa saja ya? Oke. Ping digunakan untuk mencari atau memastikan apakah komputer kita terkoneksi dengan komputer yang akan kita tuju. Itu namanya ping ya. Oke, contoh. Ya, misalnya ping ke google.com, enter. Nah, maka ada reply. Kalau reply ada seperti ini berarti komputer kita bisa komunikasi dengan Google ya, atau ping ke IP yang lain. Misalnya tadi ketika IP config enter, ternyata IP-nya IP gateway adalah 18.1, kita coba ping ke gateway-nya 192.168.18.1 enter. Nah, ini ada balasan, ada reply-nya. Kalau ada seperti ini, oh berarti komputer kita bisa komunikasi dengan gateway. Gateway adalah sebuah perangkat yang berfungsi untuk meneruskan paket kita ke internet, itu gateway ya. Oke, itu ping. Jadi bisa menggunakan DNS, misalnya tadi ping google.com ataupun langsung ke IP yang sudah kita hafal. Oke, itu penggunaan ping. Nah, CLS dulu. Kemudian berikutnya ping juga digunakan untuk mengetahui suatu server itu IP-nya berapa. Contohnya tadi ya, IP ut.ac.id misalnya. IP servernya berapa sih? Berarti kita ping ut.ac.id. Oh, ternyata IP host ut.ac.id adalah 192.124.249.128. Itu ya, ini pastinya IP public ya, karena bisa di ping dari komputer kita ya. Oke. Lanjut lagi. Nah, untuk memastikan kualitas konektivitas kita ke jaringan tertentu, kita bisa menggunakan ping terus-menerus, sehingga apakah ada timeout ya, kita gunakan ping IP-nya kemudian min T ya. Oke, contohnya seperti ini. Ping UTICD min T yang tadinya hanya menginformasikan atau mereply menerima balikan 1 2 3 4 dengan T, maka akan terus menerus ya. Oke. Nah, ini ada timeout ya. Itu berarti lagi ada gangguan ya di jaringan kita. Nah, oke. Jaringan yang bagus adalah nanti time-nya kecil dan request timeout-nya kecil juga jumlahnya ya, atau request timeout-nya. Oke. Untuk menghentikannya kita gunakan bintang Ctrl C. Nanti setelah selesai maka ada kesimpulannya di sini. Paket yang dikirim 24, yang diterima 21, loss gagalnya 3 atau 12% loss ya. Jaringan yang bagus nanti lossnya 0% ya. Oke. Dengan waktu average-nya yang paling kecil, itu paling bagus ya. Atau istilahnya latensinya. Nah, kemudian perintah nestat digunakan untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan dari dan ke komputer yang sedang dipakai ya. Ketika nestat ya, oke, enter. Enter. Nah, ini. Tadi selama kita menggunakan kemana saja ya. Nah, ini ada. Oke. Oke, kemudian
Netstat E itu digunakan untuk menampilkan statistik paket yang dikirim dan yang diterima, ya. Oke, ini opsi-opsi dalam perintah netstat, ya. Nah, kemudian perintah yang ketujuh adalah nbt sta, ya, digunakan untuk menampilkan informasi NetBIOS melalui TCP IP. Oke. Opsinya ada nbtstat, ya, strip A, ya. Oke, kemudian A besar, ya. Tadi yang A kecil, kemudian A besar. Kita coba salah satu, ya. Oke. nbstat npt, ya, nbtstat. Nah, ini informasinya seperti ini, ya. Oke, lanjut yang ke-8, perintah tracer dan patchping. Nah, tracer digunakan untuk memberikan informasi dari rute yang dilewati oleh paket kita. Jadi dari komputer kita ke Google itu melalui rutenya kemana saja, mampir ke gateway mana saja, atau mampir melalui router mana saja, itu menggunakan tracer, ya. Oke. Atau melalui ISP mana saja, ya, kita menggunakan tracer. Contohnya tracer google.com, enter. Nah, maka akan memunculkan informasi-informasi paket kita melalui beberapa ISP, ya. Di sini informasinya dapat menampung informasi hanya 30 hop atau 30 ISP, ya. Oke. Kita lihat sampai ke Google. Lama, ya, kita coba ke UT. ut.ac.id. Nah, ini. Nah, ada berapa kira-kira? Kita tunggu saja. Maksimalnya bisa mencatat hanya sampai 30 hop atau ISP, ya. Nah, di sini trace-nya udah komplit. Jadi dari laptop saya menuju ke servernya ut.ac.id atau host ut.ac.id itu 13, ya, 13 hop, ya. Oke. Yang terakhir adalah server ISP-nya Cloud Proxy, ya, 10128, ya, security.net dengan IP tersebut, yaitu itu tracer. Patchping hampir sama dengan tracer, ya, tapi memberikan informasi yang lebih lengkap, ya. Kemudian menganalisa nama domain itu perintahnya dengan ns lookup, ya. Ns lookup artinya DNS yang kita pakai. Apa sih DNS? Itu adalah sebuah sistem untuk mengkonversi atau merubah nama domain ke IP, ya. Kenapa? Karena yang kita yang sering kita gunakan, ya,
kita mengenalnya menggunakan bahasa kita, yaitu misalnya nama hostnya, nama servernya misalnya ut.ac.id, tetapi komputer kenalnya adalah IP address. Nah, untuk merubah dari nama domain ut.ac.id untuk mendapatkan IP-nya berapa, kita gunakan server yang namanya server DNS ya. Oke, kenapa? Karena komputer komunikasinya dengan IP, ya, kita lebih familiarnya dengan nama ya, ut.ac.id. Nah, sekarang kita lihat, coba kita gunakan perintah ns lookup.ut.ac.id. Nah, maka DNS yang kita pakai adalah Google, addressnya 888, kemudian ut.ac.id IP-nya ini. Itu ya. Jadi sistem saya yang saya gunakan DNS-nya adalah DNS-nya Google yang akan mentranslate dari nama domain ke IP address. Kemudian nanti dari server 88 ini akan mengembalikan informasi ke kita bahwa untuk ke ut.ac.id adalah IP-nya sekian. Tapi secara otomatis oleh komputer kita. Sekian ya. Dan seterusnya ya, kalian nanti baca sendiri, perintah-perintahnya masih ada banyak, dan nanti dipraktekkan seperti yang saya demokan ya. Jadi hanya menggunakan command prompt, kemudian kalian ketikkan perintah-perintahnya ya, seperti itu. Oke, demikian. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Mbak Stefani sama Bu Aida? Halo? Untuk sementara belum, Pak. Belum ya, oke. Berarti cukup paham ya. Nanti prakteknya jadi tugas 2 seperti itu Bu ya, dan Mbak Stefani ya. Nanti seperti biasa dipraktekkan, langsung di screenshot ya. Ini prakteknya mudah karena tidak menggunakan alat-alat kayak yang praktek yang pertama, harus pakai crimping ya. Oke, begitu ya. Baik, Pak. Iya, nanti ditunggu untuk upload tugasnya, karena tugasnya hanya sampai tanggal 25 bulan ini. Baik, ternyata teman-teman belum bisa bergabung. Nanti teman-teman bisa bisa melihat rekaman web 3 hari ini. Terima kasih kepada Mbak Stefani Fitria dan Ibu Aida ya atas kehadirannya mewakili teman-teman. Saya berikan apresiasi yang terbaik untuk Anda berdua. Mudah-mudahan pertemuan yang berikutnya web yang ke berapa? Yang keempat ya, bisa nanti dapat bergabung kembali teman-teman yang lain juga ikut. Oke, sekali lagi ada pertanyaan? Ada Pak. Silakan. Itu untuk aplikasi administratornya itu bawaan dari laptop atau bagaimana Pak? Oh, yang CMD tadi ya? Iya Pak. Ya, yang CMD sudah ada bawaan, tinggal nanti ini saya share lagi. Saya share lagi ya. Oke, saya tutup ini ya. Tinggal dicari aja di lambang lambang kaca pembesar, kemudian cari CMD. Nanti akan muncul ini. Tinggal klik saja ya. Nah, akan muncul. Tidak perlu ada instalasi. Gitu ya, Mbak? Iya, Pak. Nah, itu. Mudah sekali nih praktikumnya. Oke, jadi seharusnya nanti mahasiswa mengumpulkan tugas 2-nya cepat ya. Oke. Ada lagi?
Berarti untuk tugas 2-nya itu cukup rekam layar aja ya, Pak? Iya, layar seperti ini tinggal sambil menjelaskan ini apa gitu aja perintahnya itu yang kalian pahami gitu. Jangan lupa ada tampilan mukanya ya, kalau diusahakan ya. Iya, Pak. Hmm, Oke, terima kasih, iya, Pak. ya dan video depannya harus ada sapaan pembuka kemudian terakhir penutupnya gitu ya. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya kira cukup ya untuk hari ini ya. Iya, Pak. Ya, terima kasih atas kehadirannya untuk Mbak Stefani dan Ibu Aida. Terima kasih, saya berikan apresiasi yang terbaik untuk Anda karena sekaligus untuk sebagai wakil dari mahasiswa yang lain yang belum bisa hadir. Dari saya cukupkan sekian, mudah-mudahan dapat dipahami dan mohon maaf jika pemaparan saya kurang dapat dipahami. Ya, silakan nanti baca-baca lagi teori-teori yang sudah ada di halaman ut.ac.id. Dari saya cukup sekian, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak, Pak. Ya, terima kasih. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Selamat beristirahat.